Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farel Ferbian Pratama, bisa dipanggil dengan Farel. NIM saya yaitu adalah 24214062. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya. Mana ini adalah tentang tugas dari dosen saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari analisis dan desain prakaruna. Nah, kita awali dengan diagram konteksnya terlebih dahulu. Jadi di sini itu adalah admin. Di sini ada 3 tabel yang dimana admin, manajer, dan karyawan. Nah, di sini ada tentang sistem informasi manajemen tugasnya. Nah, awalnya admin masukkan data master, kayak data karyawan, proyek, dan tugasnya apa aja. Terus sistem bakal ngasih notif, info tugas, dan deadline ke karyawan. Pas karyawan udah mulai kerja, mereka tinggal update statusnya di sistem. Misalnya lagi pending, ongoing, atau udah done. Nah, semua update tadi bakal direkap otomatis sama sistem jadi laporan. Nah, terus dan laporannya itu akan diberi ke manajernya di sini. Nah, kita masuk ke bagian diagram berjenjangnya. Nah, di sini ada 3, yaitu master, transaksi, dan laporan. Master ini buat nyimpan data mentah di awal, daftar nama karyawan dan proyek. Bagian ini yang pegang adminnya. Nah, untuk tabel transaksi yaitu adalah buat ini tuh kayak opsional sehari-hari, kayak isinya fitur buat pembagian tugas dan fitur buat update status kerjanya, kayak penugasan tugas dan update statusnya kayak seperti ongoing, pending, dan done. Nah, untuk yang laporan di sini tuh adalah hasil akhir, dipakai buat nyetak laporan proyek dan laporan status tugas buat manajernya. Nah, kita masuk ke DFD-nya, yang dimana di sini itu adalah DFD. Nah, di proses 1.0 master, nah data yang dimasukin admin tadi langsung disimpan ke tabel TB karyawan dan TB proyeknya. Dan di proses kedua yaitu adalah transaksi, di sini admin ketika ngasih tugas dan karyawan ngasih update tugas kayak pending, add-on, dan ongoingnya itu seperti itu status tugasnya, datanya diproses dan disimpan ke TB tugas di sini. Nah, di proses laporan itu ada sistem kerjanya, tinggal narik data aja dari TB tugas untuk dijadikan laporan untuk dikasih ke manajernya di sini. Nah, kita langsung masuk ke bagian ERD-nya. Nah, di sini. Nah, ini adalah bentuk RD. Rancangan fisik database-nya. Ada 3 tabel utama yang saling nyambung. Karyawan, tugas, dan proyek. Nah, karena satu karyawan bisa ngerjain banyak tugas, dan satu proyek juga isinya pasti banyak tugas kan. Nah, makanya relasinya itu one to many. Dari tabel karyawan dan proyek ditarik ke tabel tugas sebagai foreign key-nya. Tujuannya itu adalah biar datanya saling ngunci dan nggak berantakan kalau misalnya ada update data. Pasti itu. Nah, untuk hasilnya itu kayak gimana? Ini. Kayak gini hasilnya. Tapi kita menjelaskan tentang ini dulu. Di sini kayak gini. Untuk tabel karyawan itu kayak gini. Strukturnya. Dan tabel proyek itu seperti ini.
Dan yang terakhir adalah tabel tugasnya. Di sini ID sebagai primary key, karyawan ID sebagai foreign key, dan proyek ID sebagai foreign key-nya juga. Intinya di sini akan menunjukkan data master relasi baru, entitas baru, tipe, maaf. Nah, jadi di sini tuh untuk tampilannya itu seperti kayak gini. Nah, di sini tuh ada dashboard overview. Nah, pas kita baru login, halaman pertama yang muncul adalah dashboard overview-nya. Halaman ini fungsinya buat monitoring cepat angka-angka yang tampil di sini, kayak seperti 4 personil, 4 proyek yang aktif, dan 4 pekerjaan yang sedang ongoing. Itu bukan diketik manual itu loh. Nah, jadi di belakang layar kode PHP kita otomatis ngitung jumlah datanya langsung dari database pakai perintah select count. Jadi, kalau nanti ada tugas baru yang beres, angka di kotak komplit done bakal otomatis nambah sendiri. Nih, seperti itu. Nah, untuk sesuai dengan alur DFD yang tadi ya. Nah, jadi sebelum kita bisa ngasih tugas, admin harus ngisi data master terlebih dahulu. Di mana kelola karyawan di sini. Nah, kita bisa daftarin anggota tim yang lengkap dengan spesialisasinya. Misalnya ada Dimas. Dia spesialisasinya itu adalah tentang divisi kerja mobile developer. Dan kita ambil contoh lagi satu, yaitu Adi Wijaya. Nah, dia itu divisi kerjanya itu adalah quality assurance. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk ke kelola proyeknya seperti apa. Di menu kelola proyek, kita bisa daftarin proyek apa saja yang mau digarap atau dikerjakan. Misalnya proyek web top up game ini, ataupun laundry, ataupun aplikasi e-commerce, ataupun redesign website kampusnya. Nah, di sini itu kita bisa ngasih deadline, dan seperti ini 14 Juli 2026, 22 Juli. Nah, di sini. Nah, setiap kali kita menekan tombol simpan di sini nih. Nah, yang warna hijau. Nah, kode PHP bakal perintah insert itu buat nyimpan data tersebut ke dalam tabel database-nya. Ini di sini. Yang hijau. Nah, jadi kita masuk ke slide yang selanjutnya, yang dimana kita masuk ke bagian inti dari aplikasi ini. Nah, jadi di bagian atas ada form untuk plotting atau bagi-bagi tugas pilihan di drop down anggota, pilih anggota tim, dan pilih wadah proyek. Nah, itu data ditarik langsung dari data master yang udah kita input sebelumnya. Ini bukti kalau tabel di database-nya saling berrelasi. Seperti ini. Dimas dan Adi. Kelola proyeknya itu ada di mana? Dimas dan Adi. Dimas mengerjakan web top up game, dan Adi mengerjakan aplikasi e-commerce-nya. Nih, web top up game dan aplikasi e-commerce. Nah, itu saling berrelasi, teman-teman. Jadi, di tabel bawahnya kita bisa lihat daftar pekerja yang lagi jalan. Bagian paling keren yang ada di kolom aksi progresnya. Nih, ini. Nah, pas tombol add-on diklik, PHP langsung mengeksekusi perintah update tugas status done berdasarkan ID tugas tersebut, dan status yang tadinya ongoing bakal otomatis berubah. Kita tes complete statusnya. Kita tes ini complete. Oke. Ongoing dan ongoing.
Kita coba testing. Kita masukkan nama salah satu saja, Ahmad Farel. Divisi kerja, kita ambil bagian apa ya? Kita samakan aja mobile developer. Mohon maaf, baterainya agak low ya. Coba maaf Pak. Nah, di sini kita lanjut terlebih dahulu sebentar. Mcom. Nah, di sini tuh nambah. Nah, di sini Escom Mobile Developer. Nah, di gelar apa ya, kita tambahkan juga kayak apa ya? Tugas apa ya? Toko ATK. Kita kasih deadline di sini. Kita taruh di Agustus tanggal 31. Nah, kita masukkan. Nah, di sini tuh ada langsung masuk, ada toko ATK 31 Agustus 2026. Nah, kita langsung masuk ke sini. Nah, kita akan menambahkan Farel buat mengerjakan toko ATK-nya. Nah, kita tinggal pilih-pilih gini. Kita kasih deskripsinya. Halaman web, halaman login, plot tugas. Nah, masih dipending karena masih belum kita kasih ke orangnya. Nah, setelah kita kasih, kita akan mencet ongoing dalam pekerjaannya. Nah, ketika semuanya nih Farel sudah selesai nih ngerjainnya, nah jadi kita tinggal mencet done saja. Nah, dia tuh langsung ada penyetan status completed. Nah, kita semuanya nih ada yang salah dalam namanya, kita bisa ngedit di sini guys. Kita anggap, kita ubah dengan yang Farel, kita ganti di Hasan Escom toko ATK, tapi toko ATK, dan kita ganti dulu halaman login dan logout. Nah, status pekerjaannya masih di pending karena kita masih belum ke pekerjaannya. Nah, di sini Hasan Karimah Escom. Nah, di sini tuh di kelola karyawan itu dia tuh langsung muncul di sini ketika kita menambah dari data tugasnya ataupun ngeditnya. Nah, ketika nih file sudah habis masa kontraknya, kita tinggal hapus saja. Nah, Mas sudah selesai. Nah, di sini panggil seperti itu untuk tampilan dari web dashboard, web workspace tersebut. Nah, di sini nambah total anggota tim dan proyek aktif. Nah, di sini tuh juga bakalan nambah karyawan. Nah, Budi Santoso, Dimas Sajul, Hasan Karimah Escom. Di sini staf tambahan. Nah, ketika kita hapus Hasan, dia itu langsung hilang di bagian sini. Di sini itu langsung dia itu langsung hilang. Tapi proyeknya masih ada di sini. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu tampilan dari web yang saya buat. Kita turun dan proyeknya masih 5 karena masih belum ada pekerjaannya. Nah,
kita lanjut ke bagian ini. Seperti ini untuk codingan dari indeksnya. Untuk query-nya seperti ini, count delete from tugas where id. Nah, update, untuk status update itu seperti statusnya itu di mana id-nya id, di lokasi id. Untuk tambah tugas itu insert into atau menambah tugas karyawan id, proyek id, nama tugas, value karyawan id, proyek id, dan nama tugas. Hanya karyawan id seperti itu. Nah, jadi untuk query-nya itu seperti ini. Select, pilih tugas id, tugas, nama tugas, tugas status karyawan, nama AS, nama tim, proyek, nama dan proyek, nama proyek. From, di mana tugas, from tugas. Nah, inner join karyawan on tugas karyawan id, karyawan id. Inner join proyek on tugas proyek id, proyek id. Order by tugas id desk. Ini hasilnya itu masih query di sini seperti ini untuk codingan ke bawahnya. Untuk tampilannya, nah, untuk di karyawan itu seperti ini, kita bisa menambah dan menghapusnya. Nah, kita masuk ke COD di sini. Untuk menambah itu seperti ini. Insert into tugas, karyawan tugas, value, nama tugas. Seperti ini. Sebenarnya di sini itu sudah ada semua. Nah, di sini itu ada delete, update, insert into, dan search di sini. Sini. Nah, seperti itu untuk jQuery dari CRUD-nya. Sini ada delete atau menghapus, di sini ada update. Nah, untuk mengedit di sini itu adalah insert into untuk menambah. Seperti ini untuk codingannya. Ini itu ada dashboardnya juga. Untuk koneksinya seperti ini. Localhost, root, kuliah, tugas, dan db. Proyeknya seperti ini. Seperti ini. Dan sidebarnya seperti ini. Sidebar ini hanya opsional saja ya teman-teman, agar tampilannya lebih bagus. Seperti itu. Yang penting di sini itu ada CRUD-nya, yang dimana ada delete, update, nambah status gitu, dan menambah search-nya juga itu. Nah, untuk codingannya seperti ini ya. Nah, segitu saja untuk tugasnya saya di sini. Di sini ada tugas seperti inilah tampilan dari hasil dari pengerjaan saya di sini. Sini. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.